Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa pecinta kajian online PC Bale Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa kembali di kajian ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Saya telah menjelaskan beberapa ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, saya menjelaskan yakni dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10 dan 11. Di sana ada ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, sampai ujung ayat yakni ujung surat yakni 9 sampai 9, 10 sampai 11. Kemudian saya telah menjelaskan juga Quran surat At-Tahrim, di mana Quran surat At-Tahrim ini adalah ayat ke-6, ke-7 dan ke-8. Di sana ayatnya itu didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang ketiga dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18, kemudian ayat ke-19 dan ayat ke-20. Sekali lagi, saya telah menjelaskan 3 surat yang dimana 3 surat tersebut diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, 19 dan 20. Kemudian yang ketiga adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6, 7 dan 8. Ini telah saya jelaskan. Bisa dicek kembali di video-video sebelumnya hanya di kajian online channel YouTube PC Bale Endah. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tulisan yang keempat, diambil dari Quran surat At-Taghabun, sama yakni diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya surat At-Taghabun ini ada pada ayat 14, kemudian 15, 16, 17 dan 18. Jadi dalam surat At-Taghabun ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, memberikan pelajaran, nasihat, ilmu khusus kepada orang-orang yang beriman ada pada 5 ayat. Sekali lagi, ada pada 5 ayat dalam Quran surat At-Taghabun.
Seperti biasa, saya menjelaskannya itu perungkapan. Jadi tidak akan menjelaskan secara langsung satu ayat tidak. Tetapi saya menjelaskan berkaitan dengan tinjauan bahasa. Nah, kenapa di dalam ayat tersebut menggunakan lafadz ini dan lafadz ini? Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman, demikian pula dimudahkan dalam mengamalkannya. Saya ungkapkan kembali apa yang menjadi motivasi kenapa saya menjelaskan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ini berangkat dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud sebagai ahli tafsir. Dia itu didatangi oleh seseorang tersebut meminta nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa nasihatnya? Yakni idza sami'tallaha, kata Abdullah bin Mas'ud kepada orang tersebut, apabila engkau mendengar Allah Ta'ala yaqulu berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka perhatikanlah dengan seksama. Di mana ayat tersebut akan ada kebaikan yang diperintahkan, demikian pula akan ada keburukan yang akan dilarang. Berangkat dari sanalah dalam pembahasan ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan diawali ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, tidak ada salahnya saya bacakan terlebih dahulu Quran surat At-Taghabun ayat 14 sampai 18. Berikut terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min ajwajikum wa auladikum aduwalakum, sesungguhnya sebagian pasangan kalian dan putra-putra kalian aduwalakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, apabila engkau memaafkan, jika engkau memaafkan, demikian pula apabila engkau tidak mendahulukan amarah engkau dan mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim, karena itu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja sesungguhnya harta kalian demikian pula putra-putra kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya itu memiliki pahala yang begitu besar. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u, dan dengarkanlah dan taatilah. Wa anfiqu khairul li anfusikum, dan infakkanlah harta, sebagian harta bagi diri kalian. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang terjaga dari sifat asyuhu, sifat rakus, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum, jika kalian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakannya kepada kalian balasannya, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas atas segala pekerjaan hambanya, demikian pula Maha penyabar. Alimul ghaibi was syahadah, dialah yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Al-Aziz, yang Maha gagah, Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Itulah ayat dari surat At-Taghabun ayat ke-14 sampai ayat 18. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit ya dari ungkapan inna min ajwajikum wa auladikum aduwalakum. Sekali lagi, dalam kelima ayat ini tidak akan dijelaskan
tidak akan dijelaskan secara keseluruhan langsung, tetapi sedikit-sedikit demi memudahkan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ajwajikum wa auladikum aduwalakum." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Tentu saja ini perlu penjelasan. Apa sih yang dimaksud dengan musuh di sini? Dalam tulisan yang telah saya catat di sini, ternyata ayat ini terdapat sabab nuzul. Sedikit saya jelaskan, sabab nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Artinya ayat ini tidak langsung turun, tetapi ada satu kejadian dulu. Ketika ada satu kejadian, kemudian ayat ini turun, maka ayat ini memiliki sebab turunnya ayat. Itulah yang disebut dengan sebab nuzul. Dalam ulumul Quran yang dikarang oleh Mana Al-Qotton, bahwa sabab nuzul itu ada dua bentuk. Yang pertama ada kejadian seperti ini, ayat ini. Sebelum Allah menurunkan ayat, sesungguhnya di antara sebagian pasangan kalian, putra kalian, anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Sebelum Allah menurunkan ayat itu ada kejadian dulu. Nanti saya sampaikan kejadiannya. Demikian pula yang kedua, bentuk sebab nuzul itu adalah pertanyaan. Ketika orang-orang, biasanya orang-orang Yahudi, bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Nabi untuk satu urusan, di mana urusan tersebut adalah urusan yang gaib. Nah, maka pada saat pertanyaan itu dilontarkan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Nah, sekali lagi, yang menjadi sebab nuzul itu bentuknya ada dua. Satu, yakni suatu kejadian. Yang kedua ada pertanyaan. Baiklah, di dalam Quran surat At-Taghabun ini ayat ke-14, maka yang menjadi sabab nuzulnya adalah Ahrojat Tirmidzi wal Hakimu wa Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ia ditanya, jadi ayat sabab nuzul ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata bahwasanya ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian, demikian pula keturunan kalian itu ada yang menjadi musuh. Ayat ini turun fi qaumin min ahli Makkah. Maka ayat tersebut berkaitan dengan penduduk Mekah. Aslimu, yang disuruh untuk masuk Islam. Fa'aba ajwajuhum wa auladuhum an yad'uhum. Lantas istri-istri dan anak mereka enggan jika ditinggalkan kepergiannya untuk menemui Rasulullah. Falama qadimu ala Rasulillah, setelah mereka itu datang kepada Rasulullah, ra'au nasa, mereka lihat orang-orang fadfakuhu, telah pintar, pahimu an yu'akibuhum, pandai agama, sehingga mereka berniat ingin menghukum anak dan istri mereka. Masya Allah. Jadi kasusnya itu bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Mekah yang disuruh oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Kemudian para pasangannya itu, istri-istri mereka dan keturunan mereka itu enggan untuk ditinggalkan
Kenapa? Karena harus hijrah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka itu bertemu dengan Nabi dan mereka yang masuk Islam itu paham berkaitan dengan agama, demikian pula memahami akan Islam yang sebenarnya, mereka bermaksud untuk menyiksa mereka. Siapa menyiksa mereka itu? Yakni para pasangan yang menghalangi dari segi keislamannya, demikian pula keturunannya. Jadi mereka ingin menyiksanya, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa in ta'fu wa tasfahu. Jika kalian memaafkan, jika kalian itu tidak mendahulukan amarah, jika kalian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah satu di antara sebab nuzul untuk ayat ini. Selanjutnya dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari Atha bin Yasar. Dia berkata, surat At-Taghabun semuanya telah turun di Mekah kecuali beberapa ayat ini, yaitu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasanganmu. Ayat ini turun untuk Auf bin Malik al-As'ari yang keadaannya memiliki keluarga dan anak. Apabila ia ingin berperang, maka mereka menangisinya dan menahannya. Lalu mereka berkata, untuk siapa kamu meninggalkan kami? Maka hatinya melemah dan berdiam. Masya Allah. Ini sebab nuzul yang kedua. Sebab nuzul yang kedua ini dialami oleh siapa? Auf bin Malik al-Asja'i. Mohon maaf ya, bukan al-Asy'ari, tapi Auf bin Malik al-Asja'i. Di mana ketika Auf bin Malik al-Asja'i itu ingin berperang mengikuti peperangan, maka mereka istri Auf bin Malik al-Asja'i, demikian pula para anaknya, mereka itu menahannya lalu menangis. Nah, ketika mereka menangis dan menahannya, mereka bertanya kepada Auf bin Malik, man tad'una, ila man tad'una, untuk siapa kamu itu meninggalkan kami? Maka pada saat itu hati Auf bin Malik melemah dan dia berdiam. Nah, inilah kenapa ayat ini turun, karena ada satu kejadian di mana mesti hati-hati kepada orang yang sudah memiliki pasangan, demikian pula yang memiliki keturunan. Maka itu akan bisa menjadi aduwwal lakum, musuh bagi kalian. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan aduwa, musuhnya. Demikian pula ada juga pada riwayat yang lain yang menjadi sabab nuzulnya ini terakhir. Wa fi riwayatin an Ibni Abbasin, dari riwayat yang diterima oleh Ibnu Abbas, dia berkata, kana rajulu yuridul hijrata, seseorang itu menginginkan hijrah. Patah basuhum ro'atuhu payakulu, maka istrinya itu menahannya dan berkata, ama wallahi la in jama'allahu baini wa bainakum fidaril hijrah la af'alana wa la af'alana. Demi Allah, jika Allah menyatukan kita dalam kampung hijrah, maka aku akan mengusahakannya. Fajama'allahu bainahum fidaril hijrah, maka aku akan mengusahakannya. Fa anjalallahu hadil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukannya dalam kampung hijrah. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min ajwajikum wa auladikum. Allah tidak berfirman seperti ini, inna ajwajakum wa auladakum. Jadi di sana ada lafad min. Nah, ini sangat sangat penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Akan berbeda maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ajwajakum wa auladakum aduwwul lakum.
sesungguhnya istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh. Allah tidak seperti itu berfirman. Tetapi di sana setelah inna ada lafad min yang artinya dari, di mana min memiliki makna litaba'id, untuk menunjukkan sebagian. Jadi tidak seluruhnya istri demikian pula keturunan akan menjadi musuh kalian, tidak seluruhnya. Kalau Allah berfirman dengan ungkapan inna ajwajakum wa auladakum aduwwul lakum, maka itu menjelaskan semua pasangan, semua keturunan adalah musuh bagi kalian. Tetapi ayat ini menjelaskan tidak semuanya, tetapi sebagiannya. Tahu dari mana sebagian? Di sini ada lafad min, di mana min ini menunjukkan litaba'id. Pemirsa pecinta kajian online PC Baleendah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul kejadian ini menjelaskan. Jadi pertama ya, bagi para suami yang tidak harus mendahulukan yang namanya amarahnya ketika dirinya itu ditahan untuk melaksanakan kebaikan. Tetapi di dalam Quran disebutkan pahdharhum, harus hati-hati. Jika kalian memaafkan, jika kalian tidak mendahulukan amarah, jika kalian mengampuni, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama, arahan bagi suami atau istri yang dihalang-halangi oleh pasangannya atau oleh keturunannya. Kemudian yang kedua, awas, mesti hati-hati juga ketika di antara pasangan dan keturunan itu ada yang akan menghalang-halangi berkaitan dengan melaksanakan kebaikan. Dan yang ketiga yang istimewa, justru di sebab nuzul ini ada istri demikian pula pasangan ketika suaminya itu berhijrah, dia itu ikut untuk berhijrah. Berarti ini sangat cocok sekali dengan ayat yang turun, bahwasanya sekali lagi tidak semua pasangan, tidak semua keturunan akan menjadi musuh kita, musuh kalian. Oleh karena itu pemirsa pecinta kajian online PC Baleendah, barangkali inilah yang mesti kita pegang ya. Bukan berarti dengan ayat ini bagi seseorang yang belum menikah dia itu merasa takut karena khawatir perjuangannya itu dilemahkan, perjuangan itu dihalang-halangi oleh siapa? Oleh pasangannya, demikian pula oleh keturunannya. Tidak usah seperti itu, karena tidak semua yang namanya pasangan demikian pula keturunan akan menjadi musuh. Tetapi ada juga yang sebaliknya, bahwa pasangan demikian pula keturunan yang akan mendukung, yang akan membersamai kita semua dalam berjihad di jalan Allah. Barangkali untuk sementara itu saja, mudah-mudahan besar manfaatnya. Sebetulnya ayat ini ya, inna min ajwajikum wa auladikum aduwalakum, ini belum beres. Nanti saja insyaallah di Senin yang akan datang ya, akan dibahas kembali. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.